Perkenalkan, nama saya Panino Patriana Kristianti dengan NIM 2112-2015. Di sini saya akan mendemokan dan menjelaskan aplikasi atau website yang saya buat, yaitu sebuah sistem pendukung keputusan penentuan calon ketua OSIS menggunakan metode atau algoritma profil matching. Oke, langsung saja di sini terlihat untuk yang pertama adalah login, halaman login. Sebelumnya saya membuat untuk login sistem ini sendiri itu ada dua, yaitu login admin dan login pembina. Untuk pertama, saya akan login sebagai admin. Kita masukkan username admin, passwordnya. Kemudian ketika kita enter, maka akan menampilkan pop-up selamat datang admin dan akan diarahkan ke halaman utama atau dashboard utama ketika kita klik OK. Oke, maka akan masuk ke dashboard yang mana akan ada kalimat welcome administrator, lalu akan menampilkan jumlah data siswa yang terdaftar berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu perempuan itu ada 1 dan laki-laki itu ada 2. Lalu ada jumlah data kumulatif, di mana data alternatif itu ada 3 siswa yang terdaftar, lalu data aspek itu ada 3 aspek, kriteria itu ada 11 kriteria dari semua aspek, kemudian untuk laporan penilaian itu mencakup data nama siswanya, nilai akhirnya, dan ranking. Baik, setelah di dashboard, di sini ada alternatif, di mana data alternatif siswa calon kandidat itu meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kelas. Nah, untuk admin itu dapat menambahkan data alternatif, dapat mengedit, dan dapat menghapus. Di sini sebagai contoh saya sudah memiliki 3 data alternatif. Kita coba untuk tambah alternatif. Namanya adalah, kita pilih jenis kelamin, kita pilih kelas. Di sini kelasnya, terus kita simpan. Berhasil, data alternatif tersimpan. Oke, sekarang ada 4 data alternatif. Ketika kita ingin ubah, kita ingin edit, kemudian kita simpan, data alternatif telah diubah. Maka akan ada tulisan, ada perubahan, yaitu namanya Nindya Purnama. Oke, dan ke aspek. Nah, di aspek itu sendiri sudah ada 3 aspek utama, yaitu tes berkas, tes tertulis, tes wawancara. Kemudian ada bobotnya, masing-masing sesuai bobotnya, yang mana ketika dijumlahkan itu mentotalkan 100%. Untuk tes berkas, dia bobotnya adalah 20% atau 0,2, di mana di dalam aspek ini terdapat kriteria-kriterianya. Sebagai contoh, saya buka di sini tes berkas. Kriterianya di dalam tes berkas itu mencakup biodata kandidat, sertifikat prestasi akademik, sertifikat prestasi non-akademik. Kemudian di sini ada tipe kriterianya, core factor, secondary factor, yang mana artinya core factor adalah tingkat kepentingan utama, sedangkan secondary factor adalah tingkat kepentingan pendukung. Kemudian terdapat bobotnya, yaitu bobot 5, 3, dan 3. Bobot 5 yaitu artinya bahwa kriteria ini memang sangat penting dan sangat diperlukan. Sedangkan bobot kriteria 3 ini menginisialisasikan bahwa kriteria ini adalah kriteria pendukung. Ketika ingin kita tambahkan, kita bisa tambahkan kriteria.
Tinggal kita masukkan nama kriterianya, terus tipe kriterianya, dan bobotnya. Oke, di sini tidak saya tambahkan, hanya saya tampilkan menunya saja, form penambahannya saja. Kemudian ketika kita klik batal, kita akan kembali ke halaman kriteria. Kemudian kalau ingin ubah juga tinggal ubah data kandidat, terus tipenya dan bobotnya kita bisa ubah. Oke, kemudian kita kembali lagi. Untuk aspek sendiri kita juga bisa tambahkan data aspek, namun perlu diperhatikan untuk bobot aspek itu seluruh aspek harus menjumlahkan sebesar 100%. Jadi kan karena ini sudah ada 3 aspek dan bobot aspeknya ketika dijumlahkan itu ada 100%. Ketika kita ingin menambahkan satu aspek lagi, maka kita perlu mengubah bobotnya agar keempat aspek dapat bobotnya itu ketika dijumlahkan bisa mencapai 100%. Jadi di sini saya akan menampilkan saja bagaimana form tambah aspek, yaitu kita tinggal nama aspeknya aja dan bobot aspeknya. Gitu. Ini ketika kita batal, untuk aspek sudah, kita ke nilai. Nah, untuk nilai, di sini untuk semua alternatif sudah diberi nilai. Nah, tadi kan kita ada nambah satu alternatif, namanya Amelia Purnama. Dan kita ingin menginputkan nilainya. Misalkan dia sudah mengikuti semua tes nih, kita tinggal inputkan nilainya ke dalam sistem. Kita tambah nilai. Oke. Kemudian kita pilih nama, dan kita tinggal inputkan nilainya. Di sini untuk nilai, kita merepresentasinya menggunakan kalimat, yaitu biodata kandidat tidak baik, kurang baik, cukup baik, dan sangat baik. Oke, mungkin sebelum kita ke penilaian, saya jelaskan dulu ke pedoman. Nah, di sini ada penjelasan sedikit mengenai bobot core factor dan secondary factor. Mana bobot core factor dan secondary factor biasanya digunakan dalam sistem penilaian untuk mengategorikan dan membobotkan kriteria yang berbeda berdasarkan tingkat kepentingannya. Setiap faktor, core dan secondary diberikan bobot tertentu yang totalnya harus mencapai 100%. Misalnya, core factor memiliki bobot 60% dan secondary factor memiliki bobot 40%. Ini secara default 60 dan 40. Namun, di sini saya memberikan opsi untuk bisa mengubahnya sesuai keinginan dari sekolah. Nah, di sini saya memberikan catatan untuk tugas admin, di mana admin dapat menambah data alternatif, admin dapat mengubah dan menghapus data alternatif, admin dapat menambah data aspek, yang mana total bobot aspeknya itu harus 100%, kemudian admin dapat menambah data kriteria per aspek dengan bobot nilai dari rank 1 sampai 5. Kemudian admin dapat menginputkan nilai hasil tes siswa berdasarkan aspek dan subkriteria dengan inputan nilai berdasarkan rank 1 sampai 5 dengan keterangan rank 1 yaitu nilainya 50 sampai 0 sampai 50 itu tidak baik. Rank 2 nilai 51 sampai 60 kurang baik. Rank 3 nilai 61 sampai 70 itu cukup. Rank 4 nilai 71 sampai 80 itu baik. Rank 5 nilai 81 sampai 100 itu sangat baik. Kemudian admin dapat mengubah dan menghapus nilai hasil tes. Admin dapat mencetak laporan data calon kandidat ketua, dan admin dapat melihat hasil perhitungan dan ranking calon kandidat ketua OSIS, dan admin dapat mengubah informasi akun admin. Untuk pembina hanya dapat melihat data alternatif. Pembina dapat mencetak laporan
data calon kandidat ketua OSIS, pembina dapat melihat hasil perhitungan dan ranking calon kandidat ketua OSIS, dan pembina dapat mengubah informasi akun pembina. Oke, kita balik lagi ke penilaian. Kita coba tambah nilai. Kita tambah untuk nilai Anindya. Di sini biota kandidat kita kasih nilai sehat baik karena bisa dikatakan untuk biodata itu biasanya cukup lengkap ya, biasanya dikumpulkan. Ini sebagai contoh saja, saya coba untuk inputkan nilainya. Baik. Cukup. Kita coba simpan. Data nilai tersimpan. Oke. Di sini akan langsung masuk nilai Anindya per nama. Berdasarkan nilai-nilainya dengan range tertentunya tadi. Oke. Setelah nilainya berhasil diinputkan, kita lihat hasil gap. Nah, di sini ada nilai pemetaan gap, kemudian ada nilai pengelompokan per faktor dan secondary faktor. Nilai pemetaan gap dan nilai pengelompokan per faktor dan secondary faktor ini sangat penting untuk bisa menentukan rankingannya. Kemudian kita coba ke rankingan. Nah, di sini ada nilai total aspek. Sudah secara otomatis terhitung oleh sistem, seperti nilai pada hasil gap tadi juga langsung otomatis terhitung oleh sistem, dan rankingannya juga langsung muncul. 1, 2, 3, dan 4 sesuai nilai akhirnya. Oke, mungkin akan saya jelaskan untuk perhitungan lengkapnya. Sebelum adanya nilai pemetaan gap, itu namanya ada nilai keputusan berdasarkan aspek, yaitu nilai yang admin inputkan. Nah, di sini tadi untuk nilai-nilai inputan itu sudah ada nilai inputannya. Kemudian setiap kriteria tadi dikatakan bahwa memiliki bobot kriteria, yang mana bobot itu dari range 1 sampai 5. Nah, untuk bobotnya sendiri itu sudah didiskusikan terlebih dahulu dengan sekolah. Untuk setiap kriteria itu bobotnya berapa sih? Nah, itu kita pastikan bahwa setiap bobot itu sudah didiskusikan dulu dengan pihak sekolah. Nah, jadi di sini didapatkan untuk setiap bobot kriterianya itu ada. Oke. Nah, ini adalah nilai inputan pertama. Kemudian kita mencari nilai gap-nya. Bagaimana sih mencari nilai gap? Gap itu adalah sebuah selisih, yaitu dengan cara nilai kriteria tadi dikurangkan dengan bobotnya. Nah, contoh, Hashim tes berkas biodata kandidat itu nilainya 5. Untuk bobotnya, untuk bobot dari kriteria biodata kandidat itu bobotnya 5. Maka normalisasi atau selisih gap-nya itu adalah 0. Itu 5 dikurang 5, 0. Kemudian untuk tes berkas. Untuk tes berkas Hashim itu nilainya 1. Dan bobotnya adalah 3. 1 dikurang 3, hasilnya adalah min 2. Begitupun sebaliknya, didapatkanlah normalisasi gap-nya atau nilai selisihnya. Ketika kita sudah mendapatkan nilai normalisasi gap, kita bisa melakukan pemetaan gap, yaitu dengan menyesuaikan nilai normalisasi gap dengan pemetaan gap untuk menentukan nilai gap-nya. Pemetaan gap itu sudah ada ditentukan. Misal, ketika nilai normalisasi gap-nya itu 0, maka nilai pemetaannya adalah 5. Ketika nilai
Ketika nilai normalisasi gapnya itu 1 atau selisihnya itu 1, maka nilai pemetaan gapnya adalah 4,5. Ketika selisih atau gapnya itu min 1, maka nilai pemetaan gapnya itu 4. Maka dari itu, nilai pemetaan gap di sini, ketika hasim tadi nilai pemetaan normalisasi gapnya itu 0, maka dinilai pemetaannya 0 itu sama dengan 5. Maka hasim sama dengan 5 untuk biodata kandidat. Kemudian untuk tes berkasnya, di sini min 2, sertifikat prestasi akademik. Min 2, normalisasi atau nilai gapnya itu min 2, maka pemetaannya adalah 3. Maka di sini nilainya adalah 3. Begitupun seterusnya. Semua ini sebenarnya secara otomatis sudah akan ditampilkan oleh sistem. Jadi kita sebagai admin dan sebagai pemilih itu hanya perlu memahami bagaimana sih alur perhitungannya. Dan di sini juga langsung terlihat untuk tes berkas, ini nama aspeknya, ini nama kriterianya, dan ini tingkat kepentingannya, core factor. Biodata kandidat di tes berkas itu adalah core factor. Kemudian sertifikat prestasi akademik di tes berkas dan tingkat kepentingannya itu secondary factor. Dan seterusnya. Semuanya sudah ada keterangannya. Setelah nilai pemetaan gap, kita nilai kepengelompokan nilai ke faktor dan secondary faktor per aspeknya. Di sini kita lihat CF itu untuk per faktor di tes berkas. Bagaimana sih kok bisa dapat 5? Caranya untuk rumus core faktor yaitu jumlah nilai core faktor per aspek dibagi total core faktor per aspek. Misal, untuk nilai core faktor di aspek tes berkas itu 5. Kita lihat lagi, tes berkas itu core factor ada berapa aja sih? Ternyata untuk tes berkas, core factor itu cuma ada 1, dan nilainya itu 5. Maka, jumlah nilainya itu 5, dibagi total core factornya itu 1, 5 dibagi 1, hasilnya 5. Kemudian kita cari secondary faktornya. Untuk tes berkas, secondary faktornya itu ada 2. Ada 3 dan ada 4,5. Maka rumusnya adalah 3 ditambah 4,5 dibagi 2. Hasilnya adalah 3,75. Begitupun seterusnya. Kita tinggal menjumlahkan dan membaginya berdasarkan atau per aspek. Jadi tes berkas, tes tertulis, dan tes wawancara untuk tes wawancara. Ketika kita sudah mengelompokkan nilai core factor dan secondary factor, kita dapat menghitung nilai total per aspeknya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menghitung nilai total per aspek? Caranya adalah bobot core factor dikali jumlah nilai core factor per aspek. Misal, untuk bobot CF itu tadi, di atas sudah kita ketahui bahwa core factor itu bobotnya 0,6, secondary factor bobotnya 0,4. Oke. Maka untuk nilai CF, untuk nilai core factor tes berkas tadi adalah 5. Maka untuk bobotnya CF tadi adalah 0,6. 0,6 dikali 5 hasilnya adalah 4,5 tuh. 4,5. Kenapa di sini ada persen? Karena 0,6 sebenarnya 60%. Karena 60% dikali 5 adalah 4,5. Sorry. Untuk nilai total per aspek itu caranya adalah bobot CF dikali nilai CF ditambah bobot SF dikali total nilai SF per aspek. Didapatkan 4,5 itu dari
Tadi kan bobot CF itu 0,6 dikali 5. Hasilnya berapa? Kemudian bobot SF tadi 0,4 dikali 3,75. Baru kedua hasil ini ditambahkan dan mendapatkan nilai 4,5. Dan begitupun seterusnya untuk setiap aspek. Nilai total tes berkas, nilai total tes tertulis, dan nilai total wawancara. Kemudian setelah nilai totalnya kita dapatkan, kita dapat menghitung nilai akhir dan menentukan perankingan. Nah, untuk menentukan nilai akhir dan perankingan adalah dengan cara nilai total aspek 1 dikali persen dari bobot aspek 1. Nilai total aspek 2 dikali persen dari bobot aspek 2. Dan nilai total aspek 3 dikali persen bobot aspek 3. Dan ketiganya itu dijumlahkan mendapatkan nilai akhir. Contohnya, nilai total aspek 1, yaitu total tes berkas, dikali bobot aspeknya. Bobot aspek untuk tes berkas tadi adalah 0,2. Maka 4,5 dikali 0,2 hasilnya berapa? Dijumlahkan nilai total aspek 2 yaitu 4 dikali dengan bobot aspek 2 yaitu tadi 0,3, nilainya berapa? Dijumlahkan. Kemudian nilai total aspek 3 yaitu 4,2 dikali dengan bobot aspek 3 yaitu 0,5. Kemudian dijumlahkan ketiganya ini, maka menghasilkan untuk Hasyim Asyari nilai akhirnya adalah 4,2, Anissa Astari 3,82, Dwi Hasyandi 3,7, dan Anidia Purnama 3,69. Dan dari nilai akhir ini, siapa yang paling tinggi maka mendapatkan peringkat 1. Nilai tertinggi kedua mendapatkan peringkat 2. Nilai tertinggi ketiga mendapatkan peringkat 3. Dan nilai tertinggi keempat mendapatkan peringkat 4. Oke. Dari hasilnya akhir dan ranking ini dapat mendukung keputusan sekolah, dapat membantu sekolah untuk bisa menseleksi setiap siswa yang terdaftar, dan siswa yang mendapatkan nilai peringkat pertama dan nilai akhir yang paling tinggi itu dapat dilihat kompetensinya bahwa siswa tersebut berkualitas dan mampu untuk menjadi seorang ketua OSIS. Kemudian untuk nilai akhir dan perankingan sudah didapatkan, kita bisa mencetak hasil perhitungannya tadi. Dengan cara kita unduh daftar. Kemudian kita coba cetak. Di sini kita coba mendownload, kemudian laporan fix. Kemudian kita coba lihat di download. Sini sudah ada berbentuk PDF. Oke, bisa dilihat ini bentuk laporannya. Di sini langsung ada tempat dan tanggal dan tanda tangan pembina OSIS. Oke, kita bisa kembali. Kemudian bisa mengubah akun dari admin sendiri. Di sini misal statusnya itu tetap admin. Untuk username misalkan admin 1. Untuk password tetap sama, administrator sekolah. Update berhasil diubah.
maka langsung otomatis di sini berubah. Di sini juga berubah, jadi welcome administrators on. Gitu. Mungkin itu untuk admin. Kita coba logout. Sampai jumpa, Anda telah berhasil logout, klik OK, maka akan menampilkan kembali halaman login. Kita coba login sebagai pembina. Selamat datang pembina, dan kita klik OK. Maka di sini akan ke dashboard pembina yang mana diketahui dengan adanya tulisan welcome pembina OSIS. Dan di sini juga sama, dashboardnya menampilkan kumulatif datanya. Lalu pembina hanya dapat melihat, tidak bisa menambahkan. Lihat hasil get, hasil rankingan, kemudian dapat melihat pedoman juga, dan laporan. Pembina juga dapat mengubah akunnya di sini, tapi di sini tidak saya ubah, biarkan tetap seperti ini. Tadi sudah saya contohkan menggunakan admin. Oke. Baik, mungkin itu demo website yang saya buat, yaitu mengenai sistem pendukung keputusan penentuan calon kandidat ketua OSIS. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.